Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini di ruangan kelas 2A kita sama-sama berkumpul kembali untuk membawakan. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah kebiasaan yang sesungguhnya telah kita lakukan setiap hari, kebiasaan yang telah kita lakukan selama ini di lingkungan sekolah. Hanya saja mungkin setelah membawakan materi ini atau setelah menerima materi yang akan saya bawakan, ada hal yang Bapak Ibu dapatkan yang sekiranya sudah cocok atau belum cocok atau harus diperbaiki, dan sama-sama kita bahas di ruangan ini. Baik, saya Siti Fatimah Ahmad, CGP Angkatan 5 Kabupaten Maros, bertugas di UPTD SDN 57 Bulu-Bulu. Hari ini kita cerita dan berdiskusi tentang budaya positif. Filsafat pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu kita selalu dengar bahwa sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih karakter positif. Di 2022 oleh Menteri Nadiem Makarim, kita beralih ke profil pelajar Pancasila. Ya Bu ya, yang sebelumnya kita melakukan kurikulum K13, kita beralih ke pembiasaan penguatan karakter lewat profil pelajar Pancasila sesuai yang diinginkan oleh pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, hal tersebut hanya mungkin terjadi jika sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa kasih saya gambaran menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Bisa angkat tangan. Silakan Bu, bercerita apa saja. Apa sih yang dibilang budaya positif? Silakan Bu Rustika. Budaya positif itu kebiasaan yang baik-baik. Kebiasaan yang baik-baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Budaya positif menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Ini dia Bu jawabannya. Nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa bantu saya Bu? Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong. Oke, kita sama-sama bahas hari ini. Bu, bagaimana itu ya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Saya rasa Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Bagaimana mengubah paradigma belajar, mindset, cara berpikir, membentuk disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Hari ini kita bahas sama-sama. Ini Bu, mengubah paradigma belajar. Selama ini yang kita tahu, belajar itu datang jam 7 ke sekolah, duduk menerima materi, jam 11, 12 atau jam 1 pulang. Itu belajar. Belajar di sekolah seperti itu ya Bu ya. Atau selama ini adakah praktik lain yang Bapak Ibu jalankan di kelas masing-masing? Boleh berbagi cerita satu orang. Saya minta silakan mengacungkan tangannya. Nggak apa-apa Bu, cerita saja Bu. Boleh. Apa yang sudah dilakukan, praktik baik apa atau kebiasaan apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas Bapak Ibu sekalian? Silakan Bu, acungkan tangan Bu. Pak Irwan, silakan Pak Irwan.
Kalau biasanya saya di kelas itu saya belajar, saya suruh siswa menghafal Pancasila. Ya, menghafal Pancasila. Lengkap disuruh juga dengan simbol-simbolnya, sila Simbol. pertama sampai sila ke-5. Ya. Ya. Itu saja ya. Berdiri, nggak apa judulnya. Itu saja ya Pak. Setelah itu bawa kasih materi, kerja tugas. Ya, saya juga. Ya, seperti itu ya. Seperti yang kita lakukan selama ini. Ya. Ternyata paradigma belajar itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Yang pertama, kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol yang harusnya kita jalankan, kebutuhan kita tuh sesungguhnya berbeda, Bu. Kebutuhan anak-anak ya maksudnya, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon. Tapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dari sudut pandang mana saja. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melihat dari sisi mana saja. Bukan kita paksakan, saya kasih tahu Ki kalau mau pintar harus duduk belajar, tidak boleh goyang-goyang. Nah, itu cara dulu. Apa yang harus berubah? Paradigma belajar yang kita harus berubah. Jadi stimulus respon ke teori kontrol. Nah, setelah itu, ini Bu, saya mau kasih gambaran di tabel ini. Untuk di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal, saya kasih contoh. Di teori kontrol yang sama-sama kita mau bahas itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya kasih contoh ya Bu ya. Ketika anak-anak terlambat, kadang-kadang kita memberi izin masuk lalu bertanya, kenapa kau terlambat? Tanpa kita perlu bertanya, kenapa Ki sebenarnya terlambat? Nah, atau kenapa Ki sering sekali terlambat misalnya. Untuk perilaku yang memiliki tujuan, kita pasti mengorek anak itu dengan mengelusnya dulu, memberikan dulu sentuhan emosional supaya dia tidak terlalu shock. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon ketika kita kasih ke siswa, dia akan merasa seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anak itu sendiri yang harusnya bisa mengontrol diri saya sendiri, dirinya sendiri. Lalu kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang mengontrol dirinya sendiri. Itu yang dibilang stimulus respon ke teori kontrol. Ini saya kasih gambaran dulu ya Bu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan kalah, dan model berpikir menang-menang. Ini saya cuma kasih gambaran dulu untuk masuk ke teori. Untuk membentuk disiplin positif, caranya bisa kita lakukan tanpa kekerasan. Sekarang itu kan sudah tidak boleh lagi kita mencubit telinga, jewer, seperti itu ya. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman dalam prakteknya. Nah, untuk itu kita perlu komunikasi yang terjaga tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Memang kayaknya sekarang kita diarahkan untuk lebih pendekatan emosional, Bu. B. Tidak ada lagi praktek-praktek lama yang dilakukan itu dengan cara pemaksaan, apalagi sampai kekerasan. Nah, dalam penerapannya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilakunya, mengajarkan murid apa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, disiplin positif ini yang harus kita terapkan untuk budaya positif di sekolah. Kalau sekolah penggerak itu sudah harus, karena kita belum
sekolah penggerak, maka kita sosialisasi lalu kita lakukan secara bertahap perubahan itu. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini kelasnya Ibu rata-rata semua sudah jalankan kah kurikulum Merdeka? Ya. Sudah ya? Sudah. Semuanya 1 sampai 6. Belum ya? Yang pertama tadi seperti yang disebutkan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang bisa bantu saya Bu? Contohnya apa yang sudah kita lakukan untuk poin nomor 1? Sholat duha. Setiap kelas sudah melaksanakan sholat duha. Baca surat pendek sebelum pembelajaran ya Bu ya. Ya, yang kedua berkebinekaan global. Ada yang bisa bantu saya Bu? Apa yang dilakukan untuk pengembangan berkebinekaan global? Boleh, budaya berbahasa daerah setiap hari Rabu. Ya, kalau gotong royong Bu, apa yang sudah Ibu Bapak lakukan? Ya, Lisa, lihat sampah ambil, keren. Terus mandiri. Apa yang Ibu sudah kembangkan dari nilai profil pelajar Pancasila mandiri Bu? Menyelesaikan tugas dengan mandiri, tepat waktu. Oke, seperti itu. Bernalar kritis. Apa Bu yang Ibu sudah lakukan dengan ini? Nilai ini bernalar kritis. Bisa memecahkan masalah. Itu keren. Kasih tepuk tangan dulu Bu Maria. Memecahkan masalah sendiri. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Gak ada yang itu Bu. Ya, selanjutnya adalah kreatif. Ya, silakan Bu. Kreatif. Ada yang bisa bantu saya? Kreatif. Nilai kreatif yang sudah Ibu Bapak jalankan apa? Nilai kreatif. Apa Bu? Ada yang bisa bantu saya? Ya? Ya? Menciptakan sesuatu di dalam kelas yang Prakarya? Saya memberi tugas menggambar dengan tema cerita sedih. Terserah dia mau gambar apa, gambar orang yang sedang menangis atau gambar hewan yang lagi dikejar dengan hewan yang lain. Sesuai kreatifnya mana? Tema cerita tentang sedih, terserah kreativitasnya seperti apa. Lalu? Gambar manusia atau gambar hewan. Oke, kasih tepuk tangan dulu Bu Dama. Oke, keren. Bahwa memberikan suatu proyek atau pembelajaran dengan memberikan kebebasan untuk mereka menyelesaikan sendiri dengan caranya sendiri sesuai kebutuhannya. Baik. Langkah mewujudkan disiplin positif. Ibu Bapak, saya mau tanya. Selama menjadi guru, apakah Bapak Ibu membuat aturan di dalam kelas? Buat. Yang selama ini Bapak Ibu buat itu aturan sendiri atau melibatkan siswa? Melibatkan siswa. Ya, oke. Ada yang langsung membuat aturan, ada yang menanyakan ke siswa, membuat kesepakatan. Baik, Bapak Ibu, langkah yang Ibu lakukan sudah benar. Tapi yang membuat aturan sendiri tanpa melibatkan siswa, saya tidak bilang itu salah, tapi belum benar. Yang benar adalah ini Bu, membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa mesti keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Bedanya adalah kalau peraturan itu dibuat satu arah, hanya guru saja atau hanya kepala sekolah saja, itu namanya peraturan tanpa melibatkan siswa, apalagi orang tua. Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dan murid untuk membuat sebuah komitmen
Nah, nilai terhadap pentingnya peraturan disebut sebagai keyakinan dalam konsep ini. Misalnya, peraturan tentang penggunaan masker hanya untuk kesehatan. Kesehatan disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas ini, Bu. Pertama yang Ibu Bapak boleh lakukan adalah mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat masukan murid di mana semua anggota dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi setelah Ibu mempersilahkan muridnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati, tanya saja, Bu, halo anak-anak, bagaimana hari ini? Setelah itu tanyakan, hari ini kita buat kesepakatan kelas ya. Kalau dulu namanya aturan di dalam kelas, sekarang kita semua sama-sama sepakati supaya sama-sama kita jalankan. Nah, yang misalnya dulu itu anak-anak disuruh tulis saja, Bu, di kertas, lalu kita siapkan karton lalu kita tempelkan, lalu biarkan anak-anak menempel sendiri. Itu kan senang ya, Bu ya. Kalau anak-anak dibiarkan menulis, lalu dia menempel sendiri, lalu mereka membacanya sendiri. Nah, kalimat yang biasanya kita gunakan adalah jangan berkelahi misalnya. Selama ini ya, kita ganti kalimatnya menjadi misalnya saling menghargai sesama teman. Boleh ya, Bu ya? Ya, diganti ke kalimat positif. Misalnya ini lagi, Bu, jangan berlari di kelas, berjalanlah di kelas. Sama kan? Jadi kita hanya mencarikan makna yang sama, tapi kata-katanya lebih halus. Misalnya, biasanya kan kita bilang jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa menggantinya dengan buanglah sampah di tempatnya, atau mari menjaga kebersihan untuk kesehatan kita. Ya, Bu ya? Sama sebenarnya maksudnya, tapi untuk budaya positif kita ganti menjadi kalimat positif, lalu kita arahkan untuk sama-sama disepakati. Nah, selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, lalu Anda mungkin akan mendapati pernyataan yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak murid menemukan nilai kebajikan dan peraturan tersebut. Inilah yang dikatakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Diberikan dulu kasus, skenarionya diatur bahwa silakan kalian boleh mengemukakan pendapat. Setelah itu kita sajikan karton, lalu mereka menempel-nempel, lalu persilahkan mereka maju ke depan, baca, kemudian baca, lalu sekarang kita pilih ya, yang mana yang bisa kita jadikan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Begitu ya, Bu ya. Lalu kemudian kita sortir yang mana yang bisa dijalankan di dalam kelas, mana yang tidak bisa, mana anak-anak sanggupi, mana tidak. Ya, Bu ya. Nah, selanjutnya setiap anggota kelas murid perlu belajar. Setiap kelas itu perlu senang. Nah, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, caranya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang atau barang milik orang lain. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai kesepakatan kelas, Bu, Bapak, ya. Ini bisa kita jadikan kata-kata untuk ditempel menjadi keyakinan kelas. Ya, kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima. Misalnya, kalau kata-kata untuk SD itu kayaknya lebih dipersempit saja, jangan terlalu panjang. Ini kayaknya bisa kita lakukan. Nah, ini yang sudah dilakukan di kelas 2A. Membentuk keyakinan kelas bersama siswa. Curah pendapat. Karena saya mengajar di kelas 2, maka anak-anak itu lebih suka fleksibel duduk di belakang. Kita duduk-duduk saja, lesehan sambil saya tanya, hari ini kita bikin kesepakatan kelas yuk. Kesepakatan kelas apa saja? Nah, kalau dulu
ibu menuliskannya dilarang terlambat misalnya, saya menggantinya dengan 15 menit hadir sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu itu adalah anak yang keren. Nah, saya cerita. Oke? Oke. Nah, contoh keyakinan kelas 2A. Ini Bu, bekerja sama, nggak terlalu kentara ya Bu. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sama nih dengan dilarang buang sampah. Saya ganti dengan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Sepatu, biasanya itu kan hambur-hambur jadi. Biasanya kan cuma kita bilang tidak boleh taruh sepatu di lantai. Kan kalau kita mau melaksanakan budaya positif, kesepakatan atau keyakinan kelas, kita ganti saja kalimatnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kan sudah ditahu, oh ada tempatnya di depannya, ada raknya. Tinggal kita bikinkan kalimat positif. Seperti ini contohnya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Dulu kita bikin aturan kelas kan, tidak boleh tidak kerja PR. Kalau tidak kerja PR, beli buku cerita misalnya, ya Bu ya. Diganti sekarang Bu, jadi mengerjakan tugas sesuai waktu, tepat waktu. Nah ini yang suka berkelahi-berkelahi ini Bu. Saling menyayangi dan menghargai sesama teman, ya Bu ya. Itu kalimat positifnya. Dulu kan kita bilang jangan berkelahi ya, pokoknya tidak boleh berkelahi kalau di sekolah orang. Boleh di rumah berkelahi. Ya, kita ganti saja Bu, ganti kalimatnya dengan saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, ini juga tepat waktu dan aktif di kelas supaya anak-anak tahu bahwa di kelas itu semua orang punya kesempatan. Semua anak mempunyai kesempatan mengeluarkan pendapatnya. Silakan nak, bicara saja nak. Nah, selanjutnya ini Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dari tindakannya. Yang pertama, kadang-kadang kita lupa memilah ini, ya Bu ya. Kadang-kadang kita lupa memilah ini. Anak-anak, kenapa dia nakal? Kita lupa tanyakan, kenapa sih sebenarnya itu nakal? Kadang-kadang anak-anak ini selalu diam, tidak mau aktif, sementara teman-temannya aktif. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dari tindakan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dari tindakannya. Selanjutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia yang menjadi motif dari tindakannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang-kadang dia memaksa dirinya mematuhi peraturan sekolah, ya Bu ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada 5 Bu, 5 posisi kontrol yang selama ini sudah kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sebentar kita rasa-rasa diri tak Bu. Nah, Bapak, kita itu masuk di mana di antara 5 posisi kontrol ini? Oh, ini terlalu masuk semua. Masuk semua Pak? Pak, saya mau kasih contoh kasus ini Pak. Saya mau kasih contoh kasus Pak. Kalau ada siswa yang salah pakai sepatu ke sekolah, kan kalau ke sekolah itu harus pakai sepatu hitam ya. Kalau dia datang, dia pakai sepatu warna coklat misalnya, atau biru, apa yang Bapak Ibu lakukan? Angkat tangan. Bertanya.
Bu Sur, oh saya cuma menegurnya, wih cantiknya sekolahnya. Ibu akan tahu dari jawaban ibu masuk di mana di sini. Ibu tahu dari kata-kata itu saja, ibu bisa berada di posisi ini. Teman. Kalau Pak Indra bilang apa kalau? Kalau misalnya kenapa? ya, Teman juga dia harus pemantau itu pemantau. Hah? Ada yang lain? Silakan Bu Mariama. Kalau saya ada bisa seperti itu, saya akan tanyakan kenapa memakai sepatu warna coklat, sedangkan peraturan di sekolah ini harus memakai sepatu hitam. Oke, tepuk tangan dulu. Kita dengar Bu Dama. Kalau saya ketika ada teman seperti itu, saya akan memberi pujian tentang warna sepatu yang dimiliki anak tersebut. Kemudian mengarahkan dia ke mengamati sepatu yang ada di dalam kelas, alangkah bagusnya, dan menyampaikan alangkah bagusnya ketika kita seragam dalam kelas. Bukan berarti sepatu yang digunakan itu berbeda warna lantas dikatakan tidak bagus, tapi kita tunjukkan yang sebenarnya yang bagus itu yang seragam. Bukan berarti warna yang dipakai itu salah. Baik, tepuk tangan dulu buat Bu Dama. Ibu guru sudah cantik, bijak, baik hati, soleh, pandai menabung. Tepuk tangan dulu. Nah, saya minta Bapak Ibu menghafal jawaban masing-masing, lalu ingat 5 posisi kontrol ini. Sebenarnya Ibu berada di mana? Apakah di penghukum, di pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pak Revin mungkin, Pak Revin, tabe. Kalau ada siswa datang pakai baju merah putih Pak, tapi sepatunya warna coklat, itu pun coklat, tali sepatunya biru. Kira-kira Pak Revin, apa yang kita melakukan? Silakan Pak. Kalau saya tidak menghukum anak, saya itu hanya mengarahkan kepada anak itu bahwa kalau Anda memakai sesuatu yang aneh itu Anda tidak konsul dengan aturan yang ada. Jadi saya langsung memberitahukan kepada anak. Ingat, sekolah itu membutuhkan dipakai pakaian ini, sepatu ini. Kamu harus lakukan itu yang bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Revin. Luar biasa bijaknya, selain ganteng bijak ternyata. Baik, nah apal ya Pak, Bapak itu masuk di posisi kontrol yang mana? Itu kenapa tidak kelihatan nih? Nah, oke. Bapak. Nah, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi berpikir secara rasional. Nah, saat itu kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, ada 3 cara untuk menstabilkan identitas mereka. Itu yang namanya segitiga restitusi. Nah, saat mereka melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memarahi atau memposisikan diri sebagai penghukum. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan identitas anak, dan sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, sebaiknya bantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu guru minta maaf kalau Bu guru terlambat. Ternyata setelah dilihat bukan cuma terlambat, bajunya putih, roknya merah, tapi sepatunya coklat, talinya biru lagi. Nah, tenang-tenangi dulu anak-anak Bu, tenang-tenang dulu ya anakku. Kenapa kita terlambat datang nih? Sayang-sayang dulu. Lalu stabilkan emosinya. Setelah distabilkan, tanya kenapa dia. Seperti yang poin yang sebelumnya tadi, bahwa setiap tindakan dilakukan pasti ada motif di belakangnya. Kitalah guru yang harus menggali kenapa anak itu sampai terlambat. Bisa jadi mereka terlambat karena ada acara di rumahnya,
ketempatan rumahnya misalnya, sehingga dia kecapean, ya mau tidur kan tidak bisa kalau terlalu ribut ya. Akhirnya dia begadang, bangun terlambat, buru-buru yang ditarik sepatu lain. Bisa jadi kan Bu? Nah, jadi kita yang harus menenangkan dia, menstabilkan identitasnya dia, emosinya dia, lalu ditanya. Setelah ditanya, kita harus melakukan penetralisir emosi. Masih turun-turun dulu, setelah itu kita kasih tahu tentang kesepakatan kelas. Yang keyakinan kelas tadi kita sebut bahwa di kelas kita harus mematuhi aturan dengan pakai baju putih, celana merah dengan sepatu hitam. Jadi langsung kembalikan dia. Seperti yang dibilang tadi Bu Mariama bahwa kita sudah tahu aturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kasih ingat dia. Setelah itu lalu dia kemudian, iya Bu, ingat Kak, minta maaf Kak Bu, tidak ulang, ya kan? Setelah itu dia pasti tidak mengulanginya. Nah, seperti itulah Bu yang kita harus lakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus kepada kesalahannya. Kadang-kadang kan kita guru juga bawa masalah dari rumah, betul ya Bu? Betul ya? Atau ada yang baik-baik saja setiap hari? Apalagi ibu guru biasanya kalau sudah kena dekat-dekat tanggalnya, wah bawa masalah juga ke sekolah. Di, ngapain Bu Di? PMS. PMS. Sudah menabung duluan gurunya, begitu terlambat sepatunya coklat. Kenapa memang Kika? Tenang kan? Kenapa memang kita sepatu begitu mau di moda tapi di sekolah? Karena pas moodnya gurunya juga lagi begitu. Nah, anak yang berbuat salah dan terus fokus pada kesalahannya ada 3 alasan. Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Nah, dalam kondisi ini, anak-anak itu cenderung akan menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Perhatikan Kibuna, anak-anak yang berbuat salah terus berfokus ke kesalahannya terus. Ini yang dilakukan. Nih Bu, mempertahankan diri dan tidak mau mencari solusi. Nah, salahkan dia. Tidak Bu, mamaku itu terlambat itu nak kasih bangun Kak. Anu Ibu. Padahal kalau kita bawa dia ke kesepakatan dan rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri, dia akan mengatakan, iya Bu, saya minta maaf. Tadi malam saya terlambat tidur, akhirnya saya susah bangun, akhirnya saya buru-buru, saya tidak lihat sepatu apa saya ambil. Nah, ini tugasnya kita sebagai guru. Lalu kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu. Ya, ini juga kayaknya berlaku bukan pada murid, pada kita juga guru. Terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa lagi dan kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Selanjutnya Bu, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Ini yang saya bilang tadi Bu, pendekatan emosional. Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita tolak, anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ketika anak itu bercerita dan kita sambut dengan baik curhatannya, kita dengan mudah memasukkan nasihat untuk dia tidak melakukan. Yang pertama, dia juga merasa dipahami. Yang kedua, kita juga menyampaikan akan mudah dia ingat. Seperti itu. Saya bertanya. Silakan Bu, yang mau bertanya silakan. Kan ada namanya apa? Hukuman restitusi, ya. Restitusi itu menggambarkan supaya itu anak merasa bersalah ya.
pada diri anak itu kalau dia melakukan kesalahan ada dalam hatinya rasa bersalah. Tapi karena rata-rata anak-anak dia tidak dikatakan dia tidak merasa bersalah. Baik, terima kasih Bu Rustika. Jadi sesungguhnya hal yang kita lakukan selama ini adalah posisi penghukum kalau seperti itu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan lalu kita mengatakan bahwa ini salah, bahwa kalau kamu tidak melakukan itu maka itu tidak mematuhi aturan yang telah kita sepakati. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan kita itu baik Bu, tapi karena pemilihan kata itu bisa membawa kita ke 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kenapa? Kata penghukum itu maksudnya di sini Bu adalah ini ya Bu. Sebenarnya kalau bagus jaringan, saya mau tampilkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Ini saya cerita dulu Bu, lalu kemudian kita jawab bersama. Validasi tindakan yang salah, bahwa apa yang kamu lakukan sebenarnya itu belum tepat. Setelah itu kita stabilkan identitasnya. Setelah distabilkan identitasnya, bahwa kita keyakinan kelas kita adalah bahwa kita sudah menyepakati bahwa kalau masuk di lingkungan kelas kita harus berpakaian rapi, pakai baju putih, ya, itu keyakinan kelas yang kita bentuk. Nah, setelah itu baru kita lakukan menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak berbuat salah tidak langsung dihakimi, apalagi dihukum. Nah, di posisi 5 posisi kontrol tadi itu yang paling kena adalah tunggu ya Bu ya. Saya kasih contoh ini Bu, saya kasih contoh ini di depan. Bimo, seorang anak TKB yang selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom ini adalah ini Bu, 5 kebutuhan murid yang harusnya kita pahami itu ada di kesenangan, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Nah, untuk kita ya, aku senang main kejar-kejaran Bu Guru, seru. Ini menandakan bahwa anak-anak itu memang kebutuhannya itu ya kesenangan. Nah, yang kedua, ada anak-anak juga yang lari-lari karena di rumahnya itu dilarang lari-lari, dilarang menghambur. Kita guru kalau dia berada di lingkungan sekolah kan kita kadang, nah belum bisa ini belajar, berhenti nih main, berhenti nih lari-lari. Padahal ada kebutuhannya yang dari rumah, kebutuhannya yang memang dia ingin sekali dipenuhi. Ini cinta dan kasih sayang. Nah, guru kalau mau mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, kita ini beralih ke sini Bu, memenuhi 5 kebutuhan ini: kesenangan, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini Bu. Kalau di kesenangan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Atau ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang sama kamu, cinta dan kasih sayang, dia butuh kasih sayang. Lalu aku hebat kan Bu Guru, bisa kejar aku. Nah, itu penguasaan. Nah, saya bosan belajar mewarnai terus Bu Guru, itu kebebasan. Nah, sekarang ini kita guru di profil pelajar Pancasila diminta untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Dulu kalau malam kita mengasih materi gotong royong misalnya, satu saja itu, padahal 30 misalnya siswa ini kebutuhannya berbeda-beda. Semakin kesini Bu, paradigma belajar itu diubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid sesuai bakat dan minat. Jadi bukan lagi menyiapkan satu instrumen penilaian. Kita pun juga harus menyiapkan beberapa materi, modul ajar sesuai kebutuhan murid. Jadi kalau ada murid yang senang sambil bermain, kita bikinkan kartu. Kalau ada yang mau menulis saja, kasihkan buku. Yang ketiga, kalau ada anak-anak yang suka beraktivitas, bikinkan dia proyek. Jadi satu hari itu Bu, nanti kita diarahkan di pembelajaran berdiferensiasi. Itu bertahap dan itu akan kita lakukan sama-sama. Saya kasih gambaran dulu sekarang, tapi itu akan kita lakukan. Jadi guru harus menyiapkan beberapa materi ajar, cara, strategi pembelajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan yang 5 tadi itu. Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, setelah itu Bu, ada lagi nih. Yang bisa kalau tim meski atau ditekan itu disebut kita angkut bisa sih kalau tim itu ditekan mendapat berubah di bentuk nano. Sudah Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Haji Marwana. Dalam mendidik siswa, apakah perlu kita mengetahui latar belakang dari keluarga atau tempat tinggalnya? Boleh. Baik, terima kasih Bu Haji Marwana. Sebagai guru, rasanya kita memang harus mengetahui latar belakang orang tua, siswa itu tinggal di mana, lingkungannya seperti apa. Karena itu bisa menggambarkan perilaku yang dibawa siswa dari rumah ke sekolah. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ada beberapa siswa yang masih sering mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar ya. Ternyata setelah ditelisik, oh dia tinggal di lingkungan pasar yang notabene adalah beberapa tetangganya tidak sekolah atau ada yang preman seperti itu ya. Kita guru harus mengetahui profil siswa kita masing-masing. Kalau 30 siswa, tahu 30 juga yang harus kita kenali profilnya, latar belakangnya, orang tuanya, lingkungannya. Karena dari situ kita bisa mengidentifikasi kenapa ini anak tidak bisa memenuhi pembelajaran ini misalnya. Untuk identifikasi awal individu siswa, yaitu yang kita lakukan, mengetahui profil mereka. Latar belakang orang tua, latar belakang lingkungannya seperti apa. Nah, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, tentu ada motif yang menjadi alasan tindakannya. Dari situ setelah kita identifikasi, baru kita sama-sama carikan solusi. Apa solusi yang terbaik? Kayak tadi misalnya suka bicara yang kurang baik didengar ya. Itu karena ternyata dia tinggal di lingkungan pasar misalnya, karena misalnya dia tinggal di lingkungan yang anak-anak tidak bersekolah misalnya. Jadi kita sama-sama menyarankan minta banyak waktu atau banyak contoh untuk dia berubah karakter lewat contoh atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Seperti itu, Ibu. Ada yang lain? Ada lagi yang bertanya, Bu? Silakan. Saya mau kasih lihat ini lagi Bu, boleh? Contoh ini. Kelihatan Bu? Kalau ini kelihatan? Kelihatan ya? Ini langkah-langkah restitusi 3 tadi itu. Di sini ada Ibu Santi yang bertugas sebagai guru matematika dan wali kelas 8.
Nah, Ibu Eni adalah ibu pengganti Bu Santi, Vivi adalah siswa, Natali adalah siswa, Pak Sandra kepala sekolah. Langkah-langkah restitusi yang dijalankan yang ini kan ada 3, Bu. Nah, ini tadi yang saya mau kasih lihat skema 3 restitusi, ini isinya, Bu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Memanggil anak-anak dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni, menanyakan mereka bersedia melakukan atau memperbaiki kesalahan. Untuk tindakan validasinya adalah tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ketika anak bikin salah, misalnya dia salah pakai sepatu, tanyakan dulu ini, menstabilkan identitas, lalu menanyakan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan bahwa nak itu salah atau itu kurang tepat, ya, jangan bilang dia salah, karena kita berada di posisi penghukum. Di 5 posisi teori kontrol tadi, sebaiknya guru berada di posisi manajer. Manajer itu artinya seperti yang Ibu Mariama tadi lakukan. Itu yang benar. Bertanya sebagai teman itu kita hanya menanyakan, kenapa memang kita lambat ke kita, nah itu sebagai teman cuma menggali saja, tapi tidak mengingatkan bahwa nah itu yang tadi kita lakukan itu kurang tepat. Terlambat itu adalah sesuatu yang belum benar, karena namanya sekolah ya harus datang jam 7.30. Nah, setelah dia bilang mau terlambat ke buka begadang di rumahku tadi malam arisan, ada kakakku kawin, tuan rumah di rumahku jadi susah gak tidur, begadang mak. Nah, setelah itu kita kasih tahu seperti Bu Mariama tadi kasih tahu bahwa anak, setelah kita mendengarkan apa keluh kesahnya, lalu kita kasih ingat, nah kita kan sudah ada kesepakatan kelas bahwa 15 menit sebelum pembelajaran harusnya kita sudah berada di kelas. Setelah itu kita bilang sama dia, tidak apa-apa Mina. Nah, itu anak-anak pasti minta maaf. Ketika dia bersungguh-sungguh minta maaf, ini kita berada di validasi tindakan yang salah. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, kita kasih saran nih. Lain kali nak, kalau tuan rumah lagi pesta di rumah tak, ingat-ingat ki besok itu sekolah kita jangan ikut-ikut orang tua begadang sampai jam 2. Kita tuh anak sekolah jam 7 itu harus mikir di sekolah. Nih? Nah, setelah begitu, setelah dia minta maaf bersungguh-sungguh, kasih ingat kayak kesepakatan kelas yang sudah dibikin di kelasnya, lalu kita kasih solusi dan memberikan mereka kesempatan kembali. Itu yang dibilang posisi manajer. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi sebagai posisi penghukum. Begitu dia masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa memang? Sini dulu. Kenapa memang kita lambat? Nah, itu posisi penghukum. Ya. Posisi teman seperti tadi yang Ibu Haji Marwana bilang. Dia hanya sebagai teman, bahwa bilang kita, kenapa memang ke kita? Nah, sebatas itu sih. Curhatnya, teman curhatnya. Sebagai apa tadi lagi, pemantau hanya sekedar menanyakan. Setelah itu kenapa memang kita lambat. Nah, oh iya, kasih ingat lagi bahwa ada kesepakatan kelas, tapi tidak memberikan solusi. Itu pemantau. Nah, manajer seperti yang dibilang Bu Mariama tadi, sudah kasih tenang-tenang, menstabilkan identitasnya anak dulu. Terus tenang-tenang, pendekatan emosional layaknya ibu kepada anak, jangan langsung kasih tabaka. Mati bisa, guru, ada apa mau? Lalu mukanya dari jauh. Menenangkan anak sehingga dia merasa bersalah dan mengulangi lagi bersalah. Nah, seperti itu tadi Bu. Setelah kita melakukan pendekatan emosional, kasih ingat dia tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai dia seorang murid. Ketika kita melakukan kesepakatan kelas, kita bantu lagi ingatkan bahwa nak, kan ada tadi yang kita sepakati, karena itu dia gambaran tempelannya itu tulisan tak bahwa hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Lalu kemudian yaitu kita kasih solusi supaya dia merasa bertanggung jawab. Biarkan dia mengakui kesalahannya sendiri, lalu meminta maaf, dan biarkan dia
mengatakan bahwa iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ada kata-kata yang bisa kita kasih keluar untuk mereka kira-kira merasa bersalah tapi tidak takut. Kan kalau kita kasih merasa bersalah, cuma kita bilang besok nak kalau kita masih terlambat jamnya kita masuk, langsung saja pulang. Selesai itu merasa bersalah betul ya anak. Besok bisa jadi dia bilang ke mamanya, "Ma, pindah sekolah mas." Ya Bu ya? Ya? Kasus kita dengar ceritanya Bu Roslia. Ada kasusnya ternyata. Silakan Bu Roslia. Ya Bu Roslia. Kan siswaku ada berapa orang itu yang tidak membaca 6 orang. Ya. Tapi tidak pernah menulis, tidak pernah belajar, selalu keliling ganggu teman-temannya. Saya selalu kan namanya juga kita main-main tuh, saya bilang daripada kau tidak menulis, tidak membaca, tidak mengapa, tidak usah ke sekolah. Ini juga, tidak usah ke sekolah, capek jago ke sekolah itu kalau begitu. Datang saya ganggu temanmu, habis juga uang untuk belanja. Begitu. Ya, jadi itu posisi apa itu Bu? Posisi apa? Penghukum. Jadi kalau dulu Ibu melakukan itu dan sekarang jadi setelah menerima teori hari ini bahwa budaya positif itu dilakukan dengan 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar murid yang kalau kita penuhi insya Allah itu tidak akan kita ulangi lagi. Jadi posisi guru yang paling baik adalah seorang manajer. Setelah menstabilkan identitasnya, pendekatan emosional dilakukan, kita juga memberikan mengetahui dulu alasannya apa. Jangan juga langsung marahin belum kita tahu alasannya kok dong. Didengar dulu alasannya. Kalau sudah dia bilang begitu bisa jadi Bu. Besok datang orang tuanya Bu kasih pinjam anak sekolah. Kayak kita bilang larang kipi sekolah. Ya, apa kalau begitu? Menurut pengakuannya siswaku tuh kan saya bilang kasih mamam. Menurut pengakuannya siswaku dia bilang, ibuku bilang kawan tuh yang salah sampai tidak datang ke sekolah. Mamanya juga penghukum. Ya itulah yang bilang penghukum. Jadi itu masih kurang tepat, ya. Nanti Ibu bisa mengganti dengan kalimat lain. Jangan dilarang tidak pergi sekolah. Kalau terlambat lagi jangan memang pergi sekolah. Itu posisi penghukum itu paling berat. Kenapa Bu? Bisa jadi itu mengganggu emosionalnya dalam jangka waktu yang panjang. Lama itu Bu. Besok lusa dia jadi dokter, dia hafal di SD Bulu-Bulu gak dulu sekolah. Ada itu Bu, guruku nama Bu Roslia. Tidak mau sekali masa terlambat itu. Ya seperti itu Bu. Posisi guru yang sebagai penghukum akan mengganggu mental anak dan itu bisa berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Jadi silahkan Ibu mengubah cara Ibu mengeluarkan kalimat, ya. Selain menstabilkan identitasnya, ini Bu, validasi tindakan yang salah. Ini Bu, kalau dia sudah sungguh-sungguh minta maaf, ya kita terima. Lalu kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ingat Jakina ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, lalu ingatkan dia bahwa jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Silakan Pak Indra. Biasa kadang-kadang itu karakter anak-anak biasa. Ada yang biasa digerasi, Ya. baru bisa. Ya. Ada biasa dilembuti, baru bisa. Bagaimana itu solusinya? Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Pak Hendra ini. Kayaknya ini curhatan seluruh guru. Nih, jadi ada anak-anak itu yang dikerasin baru mau dengar. Ada juga anak-anak dilembuti selesai. Nih, nah caranya adalah kita kembali ke 3 restitusi. Menstabilkan identitas,
tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau sudah tidak mau lagi, ya memang tahu karakternya begitu, kita ubah lagi polanya, ubah lagi kalimatnya Pak. Karena memang sekarang profil pelajar Pancasila ya seperti itu pembelajarannya, berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Mengubah karakter memang tidak mengubah seperti membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita dapati siswa yang keras begitu, saya rasa ada cara-cara lain, bisa jadi dengan melibatkan orang tuanya sebagai tutor sebaya di kelas. Boleh Pak? Kita boleh melakukan itu. Kita panggilin. Atau boleh kita komunikasikan dulu sama ibunya. Bu, memang anak tahu kalau dikasih tahu begini, kalau kasih begini, kira-kira biasanya apa yang kita lakukan? Kita gali dulu informasi. Gali dulu. Ya silakan Bu. Saya mau menyampaikan apakah boleh dikategorikan curhat atau jangan-jangan ketua materi berpikir, jangan-jangan anak kok pernah dikasih begitu. Salah satu dari siswa saya adalah ada di rumah. Kalau saya memberi sanksi, saya tidak tahu apakah saya berada di guru penghukum atau guru yang masa bodoh. Misalnya ketika saya sementara mengajar, ada anak-anak yang main apa saja, intinya mengganggu teman yang sedang belajar. Saya tidak memberi hukuman dengan cara misalnya saya suruh berdiri. Karena ketika saya misalnya suruh berdiri dia di depan, sementara teman yang lain sedang belajar, paling yang berdiri tadi hanya ketawa-ketawa, habis itu besok terulang lagi. Tapi kalau saya kasih semacam kebebasan ketika main, asik main, saya beri waktu luang, yang mau main boleh ibu guru kasih waktu dan tempat, boleh dibawa main sesukanya. Dengan sendirinya anak-anak tadi tidak ada yang mau bergerak, malah langsung berubah dan tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau saya hukum, saya suruh berdiri misalnya terpisah dari temannya, dia hanya ketawa-ketawa dan besok terulang lagi. Yang saya tanyakan di sini, apakah saya guru yang masa bodoh atau guru yang penghukum? Kasih tepuk tangan dulu. Karena saya yakin di semua kelas ada yang begitu. Jadi kadang-kadang ada fase situasi seperti itu. Nah, ibu tidak dalam keadaan penghukum. Ibu sebagai teman waktu itu. Sebagai teman. Ibu sadar atau tidak, ibu sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itulah yang akan kita lakukan nanti. Untuk kurikulum Merdeka Bu, sudah seperti itu, sesuai kebutuhan murid. Jadi kalau itu anak yang satu memang maunya dulu didikte, ya itu di sini. Yang kedua di sini. Jadi kita bagi kelompok nanti itu Bu. Kita mengarah ke situ nanti. Ya, jadi kita pemetaan dulu, identifikasi dulu siswanya kita. Ini ternyata model pembelajarannya begini. Yang satu kelompok ini model pembelajaran seperti ini. Kelompok yang ini main-main pi. Dan itu akan kita mengarah ke situ Bu. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Walau bagaimanapun, yang penting kita tahu tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai adalah ini. Modelnya ya merdeka, merdeka belajar. Ya? Nah, tentu kita tetap pada rel seorang pendidik. Ya Bu ya, itu sudah tepat yang Ibu lakukan. Namun untuk yang tadi skenario atau kasus-kasus anak-anak melakukan kesalahan, jangan lupa melakukan restitusi. Jangan lupa melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah, dan apa yang satu tadi. Ini Bu, menanyakan keyakinan. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya adalah refleksi hari ini. Refleksi hari ini bahwa nah ini Bu, dari materi yang Ibu Bapak terima tadi, refleksi kita ada 3. Dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah, kita perlu melakukan pendekatan segitiga restitusi. Apa yang pertama Bu? Apa tadi yang pertama Bu? Restitusinya? Ya? Menstabilkan identitas. Nah ini Bu, Ibu lupa. Nah ini Bu, menstabilkan
Yang ini namanya restitusi ini Bu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, ingat ya Bu, restitusi itu yang kita lakukan seperti ini tahapannya. Insya Allah teori kontrol itu akan kita jalankan sesuai restitusi yang kita lakukan. Ya Bu ya, kita akan mengarah dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai bakat minat murid, memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk anak-anak yang melakukan kesalahan, jangan lupa melakukan restitusi. Guru itu harus ada di posisi apa Bu? Manajer. Yang tidak hanya menyalahkan, tidak hanya mengingatkan, tapi juga memberikan solusi. Baik, nah Ibu Bapak yang saya hormati, tibalah kita kepada refleksi. Ini Bu, dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah, kita perlu melakukan pendekatan segitiga restitusi dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Jangan lupa Bu, ada 5 tadi ya: kesenangan, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ya. Nah, melakukan segitiga restitusi, kita dapat membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya Bu ya, jangan anak-anak itu setelah melakukan kesalahan sampai pulang dia terus merasa bersalah. Apa yang terjadi? Kita sedang merusak mentalnya dalam waktu yang lama. Jangan ya Bu ya. Ya, setelah menerima materi hari ini, saya berharap Bapak Ibu memperbaiki hal-hal yang kiranya selama ini dilakukan yang belum optimal. Silahkan dioptimalkan. Nah, yang ketiga, ciptakan kondisi pada murid agar mereka dapat memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setiap anak yang sudah merasa dirinya mau berbuat kesalahan, biarkan dia merasa bertanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Bu ya? Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Cukup? Ada lagi yang mau membantu saya menyimpulkan materi hari ini? Silahkan angkat tangannya Bu. Tolong maju ke depan 1 orang. Silahkan. Bu Mariama, saya boleh minta di depan untuk memberi kesimpulan materi hari ini. Silahkan Ibu Mariama. Tak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar dan sama-sama memperbaiki jika memang masih ada yang kurang tepat yang kita lakukan. Nanti dipotong ini sesi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang telah disampaikan oleh pemateri hari ini sangat menarik, karena dengan mengikuti materi ini kita sebagai guru mendapat banyak pelajaran, ya, terutama pada saat kita menghadapi siswa-siswa kita di kelas. Iya. Tidak, saya tidak seperti itu. Berdedikasi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri. Setelah saya mengikuti materi tentang budaya positif
yang telah dipaparkan oleh Ibu Siti Fatimah Ahmad, CGP Angkatan kelima Maros, UPTD SD 57 Bulu-Bulu. Dalam hal ini, setelah saya mengikuti penyajian materi ini, saya merasa puas karena apa yang diberikan atau apa materi tadi yang telah disampaikan sangat membantu saya khususnya sebagai guru, bahwa kita sebagai guru di dalam menghadapi siswa ataupun tingkah laku siswa di dalam kesehariannya, ya kita bisa mengambil tadi pelajaran bahwa tindakan seperti ini yang harus kita lakukan terhadap siswa. Seperti tadi ada yang disampaikan, ada 5 kebutuhan murid. Yang pertama kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ya. Jadi dalam hal ini kita perlu memahami solusi yang tepat, ya, dan memposisikan diri kita sebagai guru di dalam menghadapi setiap perilaku siswa. Jadi siswa itu melakukan perilaku misalnya yang tidak sesuai dengan harapan gurunya, mungkin karena ada alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Jadi kita sebagai guru jangan langsung memponis bahwa kamu ini salah. Jadi kita harus mencari dulu penyebabnya, kenapa dia melakukan hal itu. Dan setelah kita menanyakan, ya mencari menggali apa penyebab perlakuannya seperti itu, kemudian kita memberikan solusi agar ya mengingatkan kembali bahwa kalian harus mematuhi kesepakatan yang telah kita lakukan bersama dalam kelas. Ya, kemudian kita juga sebagai pendidik harus mengikuti atau melakukan restitusi. Ada 3 tindakan di situ. Ya, ada 3 tahapan restitusi. Yaitu yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Validasi tindakan. Kemudian melakukan keyakinan. Ya, demikian yang bisa saya simpulkan dalam materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah dia jawaban yang terbaik, bahwa kita guru silakan memposisikan diri sebagai manajer dan jangan lupa melakukan 3 restitusi tadi, ya Bu ya. 3 restitusi itu jangan dilupakan, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, saya berharap kita memperbaiki setiap hal yang kita sudah lakukan yang mungkin belum tepat. Dengan belajar, dengan melakukan budaya positif di sekolah, maka insya Allah lingkungan positif akan tercipta dengan hal-hal positif yang kita lakukan menjadi suatu pembiasaan, lalu menjadi budaya. Ya Bu ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat dan bisa kita implementasikan di dalam lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas kita. Saya Siti Fatimah Ahmad, CGP Angkatan 5 Kabupaten Maros, mengucapkan banyak terima kasih.
Guru bergerak, Indonesia maju. Kalau saya bilang guru bergerak, silakan mengacungkan tangan lalu bilang Indonesia maju, ya. Sama-sama ya, Bu, Bapak ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat untuk kita semua.